Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuhan terhadap Sandi Permana karena tersangka sakit hati dengan tindakan korban. Pelaku menusuk korban dengan pisau di perumahan Cibarus Sajaya, Bekasi, Jawa Barat pada hari Minggu lalu. Lalu seperti apa kronologi pembunuhan terhadap aktor Mak Lampir ini? Berikut laporan Anwar Fuadi dan juru kamera Rifki Adi Pradana dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menggelar konferensi pers terkait dengan kronologi dan juga motif pembunuhan terhadap aktor Sandi Permana yang dilakukan oleh tersangka Nanang Gimbal yang sudah berhasil diringkus oleh aparat kepolisian dalam pelariannya di Karawang, Jawa Barat. Dan saat ini pemirsa, saya berada di TKP atau di lokasi pembunuhan terhadap Sandi Permana yang dilakukan oleh Nanang Gimbal. Ini bisa Anda lihat masih ada garis polisi, sisa-sisa garis polisi yang terpasang pada saat polisi membawa pelaku Nanang Gimbal ini ke TKP untuk mencari barang bukti, yaitu berupa pisau atau benda tajam yang digunakan untuk membunuh Sandi Permana. Dan untuk kronologinya pemirsa dan juga motif disampaikan bahwa sebenarnya motifnya adalah karena pelaku yang tinggal di sini tersinggung ketika pada saat itu Sandi Permana lewat di depan rumahnya, lalu kemudian memberikan tatapan atau pandangan yang sinis, lalu kemudian meludah di depan pelaku. Pelaku yang tersinggung kemudian mencoba mengambil pisau, diambil dari kandang ayam yang ada di samping rumah pelaku. Kemudian pelaku mencoba untuk mengejar Sandi Permana, lalu kemudian menusuk sebanyak 2 kali di bagian perut sebelah kiri. Dan pada saat itu ada perlawanan yang dilakukan, begitu ya. Saat perlawanan dilakukan, akhirnya pisau tersebut mengenai bagian pelipis misalnya, lalu kemudian bagian leher, dan juga mengenai beberapa bagian tubuh lain. Termasuk pada saat lari ini juga sempat mengenai punggung dari korban Sandi Permana. Dan Sandi Permana kemudian lari mencoba mencari pertolongan ke rumah salah satu perawat yang ada sekitar 100 meter begitu dari lokasi. Sedangkan untuk pelaku sendiri ini mencoba menghilangkan barang bukti. Caranya adalah ini menyembunyikan pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Ini bisa Anda lihat di got yang ada di bawah gapura ini pemirsa. Dan dari keterangan polisi juga pemirsa, sebenarnya ini tidak hanya dipicu kejadian pada hari itu, ini sebenarnya dendam lama. Sandi Permana dan juga Nanang Gimbal ini sudah bertetangga sejak 2017. Pada saat itu mereka tinggal di blok H4. Namun kemudian hubungan keduanya makin tidak harmonis di tahun 2019 sehingga Nanang Gimbal pindah ke rumah ini. Nah, bisa Anda lihat ini adalah rumah terakhir dari Nanang Gimbal. Lalu kemudian setelah pindah ke sini, hubungan keduanya kembali memanas pada saat bulan Oktober. Bulan Oktober 2024 pada saat itu di sini ini ada Balai RT 05 dilakukan rapat pada saat itu. Nah, terjadilah cekcok atau perdebatan antara Nanang Gimbal dan juga korban Sandi Permana. Cekcok tersebut berbuah adanya somasi yang rencananya akan dilayangkan oleh Sandi Permana kepada pelaku. Dan berkembang sampai puncaknya pada hari Minggu kemarin, begitu ya, terjadilah peristiwa pembunuhan di tempat yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan tadi kami sudah bertanya kepada sejumlah warga yang ada di lingkungan ini dan mereka mengenal Sandi Permana sebagai sosok yang baik sebenarnya, sosok yang ramah. Sedangkan untuk pelaku ini dikenal sangat tertutup. Dari Bekasi, Jawa Barat, Anwar Fuadi, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.